Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Sari berita penting. Mal pelayanan publik di Kabupaten Bungo mulai beroperasi. Berita kedua, Sungai Batanghari meluap akibat hujan lebat berhari-hari di Kabupaten Tebo. 3 desa terendam banjir. Berita ketiga, pembangunan jalan Alahan Panjang Kiliranjau sepanjang 94 km akan dilanjutkan lagi. Berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bungo akhirnya mulai mengoperasikan mal pelayanan publik MPP yang berlokasi di Gedung Pasar Semagor, tepatnya di lantai 3, Senin 20 Januari 2025. Dari pantauan media, sejumlah warga sudah melakukan pengurusan di MPP Kabupaten Bungo. Selain itu, Asisten 2 Supriyadi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu DPMPTSP Kabupaten Bungo, Safrizal, terlihat meninjau ke sejumlah loket pelayanan mal pelayanan publik ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu DPMPTSP Kabupaten Bungo, Safrizal, mengatakan saat ini masih dalam tahap uji coba pelaksanaan pelayanan. Hal ini guna memastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum diresmikan untuk penggunaan penuh. Meski dalam tahap uji coba, dirinya mengungkapkan di MPP Kabupaten Bungo sudah ada belasan loket pelayanan berbagai instansi pemerintah daerah maupun swasta dan BUMN. Untuk tahap ini, loket pelayanan yang tersedia sudah ada 13 OPD instansi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, di P2KB dan P3A, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Selain OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo, juga ada berbagai lembaga yang membuka pelayanan di MPP ini. Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Bungo, UPT BPOM, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo, Bank Jambi BPD, serta pelayanan lainnya yang terus ditingkatkan pada tahap selanjutnya, ujarnya. Safrizal menyebutkan evaluasi rutin akan dilakukan guna memastikan layanan berjalan optimal. Secara bertahap, semua layanan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat parkir, fasilitas pendukung untuk penyandang disabilitas juga akan disiapkan. Keberadaan MPP ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengurus berbagai keperluan, baik itu pengurusan perizinan dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bungo mempermudah segala pelayanan di MPP, tugasnya. Sumber berita Sidak Pos. Berita kedua, dalam sepekan ini intensitas hujan di Kabupaten Tebo dan sekitarnya cukup tinggi. Akibatnya 3 desa terendam. 3 desa yang terendam di Kabupaten Tebo ini berada cukup dekat dengan aliran Sungai Batanghari. Desa ini terendam akibat luapan air Sungai Batanghari. Terjadinya banjir dan membuat 3 desa terendam ini akibat hujan yang terus-menerus melanda Kabupaten Tebo. Ini membuat Sungai Batanghari meluap karena mendapat limpahan air dari Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo. Desa terendam banjir ini berada di kawasan Sumai, yaitu Desa Semabu, Desa Muaro Sekalo, dan Desa Suwo-Suwo. Air mulai naik merendam desa ini pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Di Desa Semambu dan Desa Muaro Sekalo, luapan air dari Sungai Batang Sumai mulai memasuki permukiman warga sehingga merendam kawasan tersebut dan menghambat aktivitas. Warga setempat pun kian khawatir
banjir akan semakin meluas jika hujan deras terus berlanjut. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Amir, salah satu warga desa Semambu, menyampaikan bahwa air mulai naik sejak beberapa hari terakhir. Hari ini air semakin tinggi karena Sungai Batang Sumai meluap. Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Bungo dan Tebo menjadi penyebab utama banjir ini, katanya. Amir juga mengungkapkan bahwa banjir kali ini lebih cepat masuk ke pemukiman. Warga yang terdampak banjir mulai berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih aman. Namun sebagian dari mereka tetap bertahan di rumah masing-masing, berharap air segera surut. Kondisi ini menuntut perhatian dari Pemkab Tebo untuk memberikan bantuan dan solusi jangka pendek maupun jangka panjang guna mengatasi bencana banjir yang kerap terjadi. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemprov Sumbar kembali mengupayakan kelanjutan pembangunan jalan Alahan Panjang Giliran Jauh. Sebelumnya pembangunan ruas jalan ini sempat terhenti lama karena kendala perizinan lahan yang berstatus sebagai kawasan hutan. Diketahui total panjang jalan Alahan Panjang Giliran Jauh mencapai 94 km dengan lebar 6 meter. Pengerjaan dibagi ke dalam 4 segmen, yaitu segmen 1 Alahan Panjang Talang Babungo dan segmen 4 Giliran Jauh Tarantang. Kedua segmen ini badan jalannya sudah ada, tinggal penyempurnaan. Sementara itu segmen 2 dan segmen 3 masih terkendala karena masih proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan. PJ Sekda Provinsi Sumatera Barat Yozawardi Usama Putra menyebut sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Anasrullah, dirinya telah bertemu langsung dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan Kemenhut Ade Tri Aji Kusuma. Dalam pertemuan, Yozawardi membahas dan mengusulkan izin pinjam pakai kawasan hutan PPKH yang terdampak rencana pembangunan jalan Alahan Panjang Giliran Jauh untuk segmen 3 dan panjang dengan panjang kurang lebih 27 km. Tadi kita sudah bertemu langsung dengan Pak Dirjen. Tidak hanya menyerahkan berkas permohonan izin PPKH untuk segmen 3, tapi kita juga sempat berdiskusi terkait pentingnya ini jalan dengan beliau, ungkap Yozawardi di kantor Kemenhut Jakarta Rabu 15 Januari 2025. Ia kemudian mengungkapkan alasan kenapa pihaknya tidak sekalian mengurus izin PPKH segmen 2, padahal sama-sama menjadi penyebab terhentinya pembangunan jalan seperti segmen 3. Menurutnya itu karena status hutan kedua segmen berbeda, sehingga skema perizinannya juga berbeda. Segmen 3 asalkan syaratnya lengkap, perizinannya bisa terbit karena statusnya hutan lindung. Berbeda dengan segmen 2, statusnya hutan konservasi, dikelola khusus untuk pelestarian alam dan keanekaragaman hayati, maka perizinannya lebih sulit, ungkap Yozawardi yang juga Kepala Dinas Kehutanan Kadishub Sumatera Barat. Lebih lanjut, ia berharap seluruh masyarakat Sumatera Barat dapat mendukung dan ikut mendoakan agar persetujuan Kementerian Kehutanan Kemenhut bisa keluar dalam waktu dekat, sehingga proses pembangunan segmen 3 juga bisa segera dilaksanakan. Mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat untuk kelancaran seluruh proses ini, harapnya. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemenhut Ade Aji Tri Kusuma menegaskan bahwa secara prinsip asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, pihaknya siap untuk mendukung upaya akselerasi pembangunan di daerah, apalagi itu berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Usulan ini akan segera kami tidak lanjuti, prosesnya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita sesuai ketentuan yang berlaku saja, tegas Ade Tri Aji Kusuma. Terkait kapan akan keluar persetujuan dari Kemenhut sesuai usulan dari Pemprov Sumbar, Ade Tri belum bisa memastikan. Ia hanya menyebut bahwa setiap usulan akan diproses sesuai ketentuan. Tunggu saja, SOP-nya sudah ada, pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, PJ Sekda Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas BMCKTR Sumatera Barat Andratus dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Ari Askari. Sumber berita Padang Kita. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.